Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP. Yang kami hormati narasumber Bapak Dr. Akhirman SHMH CLA, Bapak Ibu dosen lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para undangan serta peserta kuliah umum pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara kuliah umum pada siang selama kuliah umum Genius Shipping Law Indonesia akan dibawa oleh Bapak Dr. Akhirman SHMH CLA selaku Direktur Utama PT Prima Pengembangan Kawasan Pelindo Group. Kuliah umum ini merupakan rangkaian natas yang ke-72 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, langsung saja kita beralih ke agenda pertama, yakni sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus berkenan membuka acara kuliah umum pada siang hari ini secara resmi kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP yang dengan hormat kami persilahkan. Baik, maka dari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, ya, yang akan membawakan kuliah umum, Bapak Dr. Akhirman SMH Sheila. Ya, beliau ini kalau mau dibilang nasib saya kurang lebih sama, tetapi dia lebih sukses gitu. Sama-sama orang dari kampung gitu. Dan ya, saya sempat, Pak Hirman masih dapat saya jadi mahasiswa ya. Iya, siap Prof. Ya, kalau Ngantar saya Prof, tidak salah, ngantar Prof juga pergi dulu waktu kawin Prof. saya ketua Maperwa waktu itu ya, waktu Pak Hirman jadi mahasiswa. Gitu. Yang sama saya hormati Ibu Dr. Triveni ya, yang saat nantinya akan memoderatori ya kuliah umum pada hari ini. Ibu Bapak dosen yang hadir ada Pak Aswin Anas, SMA, ada Pak Dr. Kadarudin, ya, kemudian Ibu siapa namanya? Ibu Liani ya. Tentu saja anak-anakku sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, kalau nggak salah ini mayoritas angkatan 2021 ya, yang menjadi peserta pada kuliah hari ini, termasuk peserta yang saya lihat di Zoom, ada kurang lebih 80 orang ya yang hadir. Tentu menjadi satu kesyukuran buat kita bahwa hari ini kita bisa menyelenggarakan satu kuliah umum yang menurut saya temanya sangat menarik, apalagi di tengah pemerintah pusat menggenjot yang namanya poros maritim dunia ya, di mana visi kemaritiman era pemerintahan Jokowi dan sepertinya akan lanjut ke depan itu lebih banyak melirik ke wilayah maritim dari Indonesia. Memang beberapa waktu yang lalu memang menurut saya ada kesalahan paradigma dari kita melihat bangsa ini yang memungkiri bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang negara yang wilayahnya itu
lebih besar wilayah maritimnya, daratan gitu, sehingga memang saatnya kalau selama ini kita memunggungi laut, ya nanti galau baru ke pinggir laut. Nah, saatnya laut ini menjadi faktor yang selama ini dipandang sebagai yang memisahkan kita antara begitu banyak pulau, tetapi laut ini dianggap sebagai eh, apa namanya, justru hal yang mempersatukan kita gitu. Nah, tema yang diangkat pada hari ini adalah General Overview Shipping Law Indonesia, ya, gambar kuliah umum, ya, gambaran umum tentang seperti apa hukum eh, apa ya, pengangkutan atau pelayarannya, ya, pelayaran yang ada di Indonesia. Nah, dari konteks itu tadi, wilayah bangsa kita memang mayoritas laut, kemudian sekarang waktunya berdaya alam yang ada di laut, dan diri menjadi media yang tidak boleh dianggap sebagai pemisah antara pulau satu dengan pulau yang lain yang ada di bangsa Indonesia ini, tetapi menjadi pemersatu, penyambung antara pulau satu dengan pulau yang lain. Nah, dalam konteks itu saya kira dengan luasnya wilayah laut kita, ada berapa juta kilometer persegi, 6 juta ya kilometer persegi, itu pasti menjadi ruang yang sangat terbuka bagi hadirnya kepentingan-kepentingan asing di dalam wilayah kita. Misalnya dengan pelayaran, kemudian pengangkutan, kemudian aktivitas yang menggunakan apa namanya perairan laut yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya konteks kita bicara tentang hukum ini, tetapi faktor kemudian membuat ini penting untuk kemudian kita pahami dengan baik seperti apa misalnya, ya, potensi ancaman dari kepentingan-kepentingan asing terhadap wilayah perairan kita, ya, termasuk misalnya banyak hal yang kemudian menjadi penting kita memahami dengan baik seperti apa hukum pelayaran atau hukum kemaritiman yang ada di negara kita. Nah, saya berharap, ya, dengan prestasi yang dimiliki oleh narasumber pada hari ini, sudah lama berkarir di Lindo, ya, sampai pada level salah satu pimpinan anak perusahaan di Pelindo, tentu tidak sedikit, ya, pengalaman yang dia miliki dengan pengetahuan yang ada juga yang kemudian menjadi sangat penting buat anak-anakku sekalian untuk kemudian memanfaatkan secara optimal momentum kuliah umum pada hari. Bukan tidak mungkin dari kuliah umum ini akanlah ide-ide atau inspirasi-inspirasi yang kemudian menggiring anak-anakku sekalian bisa menentukan judul skripsi dari bidang ini. Karena ini masih sangat kurang ditulis oleh mahasiswa S1. Gitu. Nah, kita berharap kajian-kajian yang ini itu muncul dari anak, bukan hanya bicara tentang tema yang sudah kalau bisa dalam tanda kutip sudah jenuh kita bicara tentang misalnya korupsi, bicara tentang apalagi tindak pidana yang lain, kemudian kajian perdata yang lain atau kajian internasional tentang HAM dan sebagainya sudah wajib. Tetapi dengan konsep hukum kemaritiman, hukum pelayaran ini menjadi sesuatu yang menurut saya penting untuk lebih jauh. Apalagi Unhas sendiri dalam apa namanya pola pokok pengembangan ilmiahnya itu dalam visi misinya juga mencantumkan kata maritim itu sendiri. Jadi salah satu universitas yang kemudian fokus orientasi pengembangan keilmuan itu ke kemaritiman gitu. Tentu atas nama pimpinan fakultas menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
narasumber Pak Dr. Ahirman yang juga menjadi salah satu ini dari Fakultas Hukum Unhas yang selama ini banyak mensupport alma mater kita, dan sekaligus saya menginformasikan bahwa Pak Ahirman ini memang sebenarnya bukan hanya kuliah umum yang beliau wajibin sebenarnya, tapi beliau ini sudah ada SK-nya dosen di Fakultas Hukum Unhas gitu ya, sehingga saya berharap bukan hanya kuliah umum nantinya yang kan, tetapi namanya dengan SK yang dimiliki itu, dengan mata kuliah yang diampu, itu bisa lebih banyak berinteraksi untuk kan atau berbagi pengetahuan dan pengalaman yang Pak Ahirman miliki di luar sana, kemudian dibawa ke Davos gitu. Sekali lagi terima kasih, dan lebih awal saya memohon maaf kalau kemudian dalam proses penyelenggaraan kuliah umum ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kami pastikan itu di luar dari unsur kesengajaan, tetapi pasti itu merupakan bagian dari keterbatasan kami sebagai manusia biasa gitu. Dan sekali lagi tadi dikatakan oleh MC bahwa kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan dari Disnatalis yang ke-72 Fakultas Hukum Unhas yang mengusung tema Supremasi Hukum untuk Indonesia Emas 2024, karena tanpa sendiri. Nah, peran anak-anakku sekalian ke depan sangat signifikan. Untuk itu kita harap dengan tema itu semua keluarga besar Fakultas Hukum Unhas ya, termasuk alumni di dalamnya, itu akan memberi kontribusi yang besar, yang real di bidangnya masing-masing dalam mewujudkan visi kebangsaan kita, itu visi Indonesia Emas 2045. Disnatalis kita nanti jatuhnya di hari Minggu tanggal 21 April, dan semua angkatan mahasiswa itu kita wajibkan hadir kan semua ada booth-nya, dan itu akan kita lombakan angkatan mana yang paling bagus booth-nya dan yang paling ramai yang datang gitu. Ya. Saya kira itu, saya oleh MC diminta untuk membuka kuliah umum pada hari ini dengan memohon rahmat, petunjuk, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta perkenan dari kita semua yang hadir, baik yang luring maupun daring. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka kuliah umum pada hari ini dengan yang dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih Bapak Dekan Fakultas Hukum Unhas atas sambutan sekaligus telah membuka kuliah umum kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke acara inti kuliah umum dengan tema General Overview Shipping Law Indonesia yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Triveni Widayanti SHMH, selaku dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Dr. Feni untuk memandu kegiatan kuliah umum kita pada siang hari ini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu MC yang cantik atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP yang telah memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan kuliah umum. Yang terhormat Bapak Dr. Ahira C. Selaku Direktur Utama PT Prima Bangan Kawasan yang merupakan bagian dari Indo Group, sekaligus merupakan dosen praktisi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang terhormat adik-adik mahasiswa yang berkenan hadir baik secara offline maupun online, yang saya banggakan. Sebelum memulai kegiatan, saya bacakan sedikit
CV dari Bapak Dr. Ahirman SH. Merupakan saya 2001 dan beliau senior saya, jadi beliau yang mengospek saya dulu waktu kuliah. Kemudian dia juga lulusan S3 Prodi Doktor Universitas Hasanuddin. Kalau tidak salah tahun kemarin ya Pak ya. Dan kemudian untuk sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Prima Pengembangan Kawasan bagian dari Pelindo Group. Kemudian bagian kuliah umum ini kita bagi menjadi 2 sesi untuk lebih singkatnya dan mengefektifkan waktu. Jadi sekitar 30 menit untuk materi dan kemudian sekitar 5 ini adalah cepat waktunya, sehingga mohon kepada Bapak Dr. Ahirman untuk menyampaikan inti-inti dan materi yang terkait dengan hukum pengangkutan ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dekan, bahwa materi yang disampaikan adalah General Overview Shipping Law in Indonesia, dan ini merupakan bagian dari kemaritiman yang merupakan salah satu fokus dari pembangunan nasional. Dan ini juga merupakan fokus dari yang dikembangkan oleh Universitas Hasanuddin, yaitu benua maritim. Nah, untuk mempersingkat, silahkan kepada Bapak Dr. Ahirman SH MH CLA untuk materinya, untuk kami persilakan. Baik, terima kasih Operator Adinda saya, Adinda Doktor ya. Alhamdulillah kemarin waktu ospek kan termasuk senior yang baik ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kita banggakan semua, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, seperti yang beliau sampaikan tadi, saya sempat membersamai beliau. Saya juga sempat di S1. Kemudian yang saya hormati adinda-adinda saya, junior saya, ini dosen-dosen muda, ada Pak Kadar, Pak Aswid, dan beberapa yang lain yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan juga adik-adik mahasiswa, generasi-generasi kebanggaan Fakultas Hukum, seolah akan menjadi generasi penerus bagi senior-seniornya. Yang saya hormati juga rekan-rekan semua yang hadir di Zoom meeting ini. Saya lihat tadi ada Pak Harol. Pak Harol ini adalah kolega kami di Pelindo, kebetulan beliau bertugas di HO ya. Ini sementara mudah-mudahan nanti kita bisa mengarrangement kelas RPL untuk kerjasama dengan Pelindo Pak Harol ya. Ini sementara sudah kami diskusikan dengan Pak Dekan juga. Ini juga hadir beberapa teman-teman dari PT ISMA, dari PPK, dari PDS, dan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sebuah kebanggaan hari ini bisa hadir, bisa membersamai adik-adik semua dalam bentuk kuliah umum. Saya atas nama pribadi memohon maaf kepada Pak Dekan dan adik-adik panitia bahwa sedianya saya memberikan materi ini secara offline, namun karena waktu, saya kebetulan sekarang tugasnya jauh ya di Pulau Sumatera, tepatnya di Medan. Makanya nanti kembali tanggal 5, sementara kegiatan ini harus selesai tanggal 4. Jadi karena saya berada di wilayah Kesultanan Delhi, maka harus membuka acara ini dengan pantun. Ya. Jadi pantun ini dibuatkan tadi malam sama Bu Putri ya, Putri ya. Jadi karena ini satu pantun pembuka. Cerah riah dengan jas merah. Cakep. Jangan lupa cakepnya ya. Jas alma mater penciri khas. Cakep. Selamat ulang tahun ke-72 Fakultas Hukum. Semoga selalu berkah untuk kemajuan Unhas. Ya, itu karena harus menyesuaikan dengan culture di Medan, harus membawa pantun. Adik-adik semua, hari ini mungkin secara singkat tadi overview saya sudah diperkenalkan sama moderator secara singkat bahwa ya memang saya selaku praktisi di pelabuhan kurang lebih 18 tahun bekerja di Pelindo. Waktu itu Pelindo 4, sekarang Pelindo merger. Pelindo 1-3 sudah di merger. Bahwa begitu banyak wawasan yang saya dapatkan. Jadi ketika misalnya dulu di kampus saya belajar tentang hukum laut, hukum pengangkutan, ya, tetapi secara general ketika saya masuk di dunia praktisi bahwa ternyata begitu besar potensi-potensi
riset-riset yang bisa dilakukan, dan itulah yang mengantarkan salah satu karir saya sampai hari ini bisa ada pada posisi saat ini, bahwa kompetensi yang harus yang saya miliki. Saya coba share screen dulu ya. Nanti izin moderator tolong diingatkan ya kalau misalnya saya agak-agak waktunya agak-agak ini ya, kelewatan. Silakan ranahnya moderator. Jadi rekan-rekan semua, ini perkenalan singkat saja. Ya alhamdulillah kalau berbicara tentang pendidikan, ya darah saya merah ya, karena mulai S1 sampai S3 saya itu selesai di Fakultas Hukum, S2 S3 saya di Fakultas. Kemudian beberapa sertifikasi kompetensi yang saya miliki, termasuk salah satunya adalah Certified TOT AIMO Model Course 6.09 tahun 2023. Ini menjadi persyarat khusus bagi seorang dosen yang akan mengajar di lingkup sekolah pelayaran, termasuk PIP, IP, IM, AMI, dan sebagainya. Ini harus kita ikut sertifikat ini. Alhamdulillah saya sudah menuntaskan tahun 2023. Nah, teman-teman, saya ingin memulai dengan sebuah pesan. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya membacakan ini dan mengartikan? Silakan, langsung. Ini nanti dapat THR yang bisa membacakan dan mengartikan. Ayo, adik-adik. Silakan langsung yang bersuara dan nanti hubungi saya. Ini nanti dapat THR. Halo? Ada nggak yang bisa? Adik-adik mahasiswa, kita fokuskan dulu ke adik-adik mahasiswa ya. Siap, Ya, ada Pak. orang hukum kan harus berani bicara ya. Oke, siapa? Silakan. Silakan. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Bukanlah spesies yang selamat maupun yang paling intelijen, tetapi yang paling dapat responsif terhadap perubahan. Oke, kita anggap 100 ya. Nanti dicatat nomor saya, kirim nomor rekeningnya 0811 43 78 790 ya. Nanti di WA saya nomor rekeningnya, nanti saya kirimkan hadiahnya. Jadi betul, sebenarnya kurang lebih artinya seperti ini teman-teman, bahwa bukan karena kekuatan orang bisa survive, spesies atau jenis lah bisa survive. Bukan pula karena kepintaran. Tetapi mereka yang mampu merespon terhadap perubahan. Itu dikatakan Charles Darwin. Saya tidak tahu berapa, yang jelas kita belum lahir. Kenapa kata-kata ini saya sampaikan di slide pertama ini? Tadi Pak Dekan sudah highlight bahwa sekarang teman-teman Fakultas Hukum harus merespon perubahan. Tidak bisa kita hanya berkutat pada ilmu-ilmu yang selama ini memang hanya orang, contoh pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, dan sebagainya. Bahwa hari ini saya bisa membuktikan, dan kalau tidak salah 2 minggu lalu ada kolega kami juga, Pak Raflin Halid, itu satu angkatan saya masuk Pelindo, sekarang SPP Hukum Pelindo Jasa Maritim, juga survive di Pelindo. Ya begitu juga saya, bahwa ternyata untuk kita bisa survive, kita berkarir teman-teman hukum tidak hanya sebagai jaksa, hakim, notaris, pengacara, dan sebagainya. Tetapi di dunia korporasi misalnya, atau dunia maritim misalnya, ternyata kita bisa juga survive. Ya, alhamdulillah dengan apa yang dicapai hari ini. Kenapa kami bisa survive misalnya? Satu, karena ya kami bisa beradaptasi dengan perubahan. Ketika kami masuk Pelindo misalnya, dengan konsep kami dibentuk di kampus dulu, belajar tentang hukum perdata, pidana, tata negara, dan administrasi negara, dan sebagainya. Kemudian kami masuk di sebuah dunia, itulah dunia maritim. Ternyata di situ ada juga harus setelah kita kaji lebih luas, itu ternyata sangat luas. Ya, termasuk kemarin adik-adik semua dan teman-teman. Tentu saya mengadrestas tentang hukum pelabuhan
itu membedah masalah kemaritiman juga. Ya, bagaimana kemudian melakukan studi perbandingan di beberapa tentang pengelolaan pelabuhan, seperti apa kembangannya, seperti apa. Nanti di slide terakhir akan saya paparkan. Artinya apa? Satu poin bahwa ada hal ini masif. Ya, perubahan begitu masif pada semua, dan teman-teman kalian ini sumber pengetahuannya sangat banyak. Harus dimiliki adalah bagaimana diselektif sumber pengetahuan dulu. Beda dibanding kami dulu. Sebelum kuliah itu belum ada HP, internet ya. Masih saat mesin tugas. Ini semua sedia. Salah satu yang ingin saya paparkan hari ini adalah bagaimana mengantarkan adik-adik untuk mencoba mengenal bagaimana sebenarnya shipping law, spesifik hukum pelayaran. Lebih 95.181 km, lebih luas daripada daratan. Jumlah 1.104. Luas laut kita 5,8 juta kilometer, lebih luas dari daratan yang kita punya. Bahkan secara konstitusi di pasal 25 Undang-Undang Dasar Amandemen kedua juga dinyatakan di situ negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas yang ditetapkan dengan undang-undang. Tahun 2014 pas pertama kali Bapak Presiden terpilih, salah satu visinya adalah ada langkah yang dilakukan pemerintah dengan membentuk namanya Kementerian Maritim Investasi. Itu sebuah langkah maju. Walaupun secara kebijakan masih harus dioptimalkan, tetapi minimal pemerintah telah membentuk sebuah institusi negara, kalau kita kaitkan dengan teori sistem hukum ya, apa legal structure lah misalnya. Sudah ada struktur negara yang dibentuk untuk mengelola kemaritiman ini. Jadi coba bayangkan, dengan status kita sebagai negara terbesar di dunia, di konstitusi juga sudah dijustifikasi bahwa kita ini adalah negara kepulauan, tapi di sisi kita orang hukum, ketinggalan untuk kemudian kita mencoba melakukan kajian-kajian atau riset-riset tentang dunia kemaritiman ini. Nanti kita lihat bahwa begitu banyak yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah teman-teman kita bisa lihat bahwa pada tahun 1945 misalnya, kita sudah merdeka. Tapi waktu itu kita hanya menguasai daratan. Karena waktu itu masih berlaku namanya Ordonansi Teritorial CTE 200 mil laut. Yang 3 mil laut yang membatasi batas wilayah kita, bahwa kita hanya bisa melakukan kita hanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan di 3 mil laut. Tapi di luar itu sebenarnya bukan lagi wilayah kekuasaan kita. Itulah salah satu cara Belanda untuk kemudian memecah belah bangsa ini. Untung ada deklarasi Juanda pada tahun 1958 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian tahun 1982 UNCLOS mengakui bahwa negara Indonesia diukur dari batas terluar itu sejauh 200 mil laut. Makanya itulah yang kemudian mempersatukan yang namanya wilayah Nusantara. Jadi dari deklarasi Juanda kemudian diteruskan perjuangannya oleh Mutar Kusumatmaja. Ini historical teman-teman yang harus kita pahami. Bahwa 45 kita merdeka, tapi merdekanya di daratan, tapi di laut belum. Nanti tahun 1958, kemudian tahun 82. Itu setelah UNCLOS mengakui bahwa wilayah Indonesia negara kepulauan. Ini sangat penting dari sisi historical teman-teman yang basic hukum internasional pasti sangat paham ini. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ekonomi, posisi strategis Indonesia sangat-sangat kita lihat bahwa 87% perdagangan kontainer global itu mengalir di Asia. Asia itu siapa? Asia itu Indonesia, Singapura, China. Dan kita lihat bahwa ya dari pelabuhan-pelabuhan terbesar itu ada di Asia. Singapura nomor 1, kemudian ada Shanghai Port. Sekarang Pelindo Pasca Merger itu urutan ke-8 dunia dari sisi kontribusi terhadap lalu lintas kontainer. Jadi dari sisi konstitusi kita sudah dideklar menjadi negara kepulauan, kemudian dari sisi ekonomi kita menguasai perdagangan global. Nah, bagaimana dari sisi hukum? Bagaimana sisi hukum? Lagi-lagi kita akan melihat teman-teman mungkin yang belajar tentang ilmu hukum, teori sistem hukum dari Friedman,
Satu terkait dengan legal substansi, legal structure, dan legal culture. Itu nanti akan coba kita bedah. Apakah konsep shipping law atau hukum pelayaran atau maritim law ini sebenarnya secara struktur sudah memadai, secara substantif sudah memadai, dan secara legal culture sudah memadai. Dari tiga konsep ini sebenarnya kita sudah bisa melihat. Teman-teman bisa melakukan kajian-kajian terkait. Dan kami butuh uluran tangan dari teman-teman hukum, khususnya Fakultas Hukum untuk membantu menemukan itu. Karena sampai hari kalau dari sisi penilaian belum maksimal dan belum optimal. Jadi secara konstitusi, secara ekonomi, nah tinggal secara hukumnya bagaimana. Nah, saya mencoba membuat sebuah kerangka ya, kerangka hukum terkait maritim law ini adik-adik semua. Jadi kalau kita melihat, kita tidak bisa terlepas dari regulasi internasional di bawah namanya International Maritime Organization atau IMO. Jadi IMO mengeluarkan beberapa konvensi yang seharusnya bagi negara-negara yang sudah tergabung dalam keanggotaan IMO itu harus meratifikasi konvensi ini. Tetapi di Indonesia belum semua diratifikasi. Ada namanya SOLAS, jadi SOLAS 74, ini terkait dengan keselamatan. Kemudian ada STCW juga, ini terkait dengan standarisasi terhadap kompetensi yang harus dimiliki laut. SPSCOT, ini terkait dengan keselamatan di kapal maupun di pelabuhan. Kemudian ada MARPOL, MARPOL ini terkait dengan maritime pollution. Jadi ini isu-isu lingkungan, jadi polusi yang disebabkan oleh kapal. Kemudian ada UNCLOS, ada juga MLC. MLC ini terkait dengan Maritime Labour Convention Manila 2006-2010 sudah diamandemen. Jadi dari regulasi internasional kita bisa melihat teman-teman di situ ada hukum lingkungannya, di situ ada hukum perburuhannya. Nah, diturunkan kemudian di regulasi nasional kita, ada Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran. Nah, Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran ini kurang lebih hampir 380 pasal. Itu mengatur beberapa poin, ada angkutan perairan, ada Nah, pertanyaan kemudian dari legal substantif sudah oke enggak? Apakah tidak ada pelanggaran atau tidak ada kekosongan hukum yang harus diisi? Nanti kita akan kembangkan dalam slide-slide berikutnya. Jadi ketika kita berbicara tentang shipping law, teman-teman, ya di situ ada namanya tentang angkutan perairan, itu sudah ada aturannya. Kenapa? Ini. Kedengaran. Suara saya kedengaran ya? Halo? Moderator, suara saya kedengaran? Oke, baik, saya lanjut ya, teman-teman semua. Nah, ketika berbicara tentang civil law, sebenarnya di situ kita berbicara tentang angkutan perairan, ada angkutan perairan luar negeri, ada angkutan perairan khusus, kemudian ada dalam negeri juga. Kemudian ada namanya Cabotage Principle. Jadi prinsip Cabotage itu adalah bagaimana memberdayakan industri pelayaran. Dulu prinsip Cabotage ini sebenarnya diatur dalam lingkup Impres saja, Impres nomor 5 tahun 2005, tapi sekarang sudah dinaikkan normanya ke level undang-undang. Kemudian ada aktivitas pelayaran juga, ada kepelautan dan kesejahteraan pelaut. Nah, ini juga
menjadi isu hari ini teman-teman terkait dengan ketika misalnya terjadi sengketa terkait dengan hubungan kerja pelaut. Mau dibawa kemana? Ini juga bisa menjadi kekosongan hukum yang hari ini masih menjadi debatable juga dalam praktek. Kemudian kepemilikan dan pendaftaran kapal, angkutan untuk daerah tertinggal atau terpencil. Kemudian terkait dengan kepelabuhanan, di sini kita nanti bisa melihat ada misalnya fungsi regulator dan operator. Nah, fungsi regulator operator, fungsi regulator dilaksanakan namanya Otoritas Pelabuhan atau sekarang KSOP, Kesadaran dan Otoritas Pelabuhan. Kemudian operator ini tidak dilaksanakan oleh BUP. BUP itu ada namanya Badan Usaha Pelabuhan. Ya, notabene di dalamnya ada BUMN, ada BP swasta. Kemudian skim pengelolaan pelabuhan ada namanya sistem konsesi, kerjasama bentuk lainnya dan pelimpahan. Konsesi itu ada 9 jenis kegiatan yang dikonsesikan. Kemudian kalau bentuk kerjasama lainnya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan penunjang di pelabuhan. Kemudian pelimpahan. Pelimpahan itu ada 3, termasuk di sana ada pengusahaan tanah, kolam pelabuhan dan pemanduan. Nah, kemudian dari sisi kelembagaan kita bisa lihat bahwa sekarang kurang lebih ada 7 lembaga dengan 5 kementerian dengan undang-undang yang berbeda. Nah, dalam hasil penelitian saya, salah satu yang saya minta untuk dilakukan restrukturisasi adalah kelembagaan. Karena saat ini yang menyebabkan birokrasi itu di pelabuhan itu karena kelembagaannya terlalu banyak fungsi. Nah, kemudian dari sisi keselamatan dan keamanan, pelayaran itu ada penyelenggaraan sarana bantu navigasi dan alur pelayaran. Kemudian maritime legal protection atau perlindungan hukum maritim. Ini juga pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut dari kapal. Kemudian kita sekarang lagi lagi boomingnya ESG ya, Environment, Social and Government. Ini semua menjadi poin-poin adik-adik semua yang sebenarnya untuk dilakukan research. Ya, untuk dilakukan research. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa di kita di Fakultas Hukum yang notabene melaksanakan misi kemaritiman dari Unhas Indonesia sebagai Unhas sebagai melaksanakan tugas sebagai benua maritim itu sampai sekarang masih sangat sedikit dari riset-riset yang melakukan penelitian terkait ini. Kemudian dari sisi enablers-nya adalah ya sistem hukum yang adaptif terhadap sektor pelayaran. Tadi kita kalau kita bandingkan dengan teori hukumnya dari Friedman, baik dari legal structure-nya maupun legal culture-nya, itu bisa kita dilihat bagaimana konsep shipping law atau undang-undang sistem pelayaran ini di negara kita. Saya lanjut. Nah, coba kita lihat dari sisi Undang-Undang 17 tahun 2008. Jadi berbicara tentang cabotage principle, teman-teman, ini sangat penting bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Jadi secara prinsip, cabotage principle ini yang dulunya hanya diatur di level impres, sekarang normanya naik diatur dalam undang-undang. Ini adalah sebenarnya untuk menjaga kedaulatan kita. Bagaimana melindungi kedaulatan negara bahwa kapal-kapal asing yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah Indonesia domestik ya, kecuali memang pelabuhan-pelabuhan yang terbuka di luar negeri, seperti misalnya Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, ya bisa-bisa saja mereka tidak menggunakan kapal berbendera Indonesia. Tetapi ketika sudah masuk ke pelabuhan-pelabuhan domestik, ya itu yang harus kemudian wajib menggunakan kapal bendera Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kedaulatan kita. Nah, dan ini juga sebagai pemberdayaan pelayaran nasional kita ya, bahwa hari ini salah satu perwujudan bagaimana kita mengukuhkan diri sebagai negara maritim adalah bagaimana menguatkan industri pelayaran kita. Nah, salah satunya adalah dengan cabotage principle ini. Kemudian terkait dengan pelaut. Teman-teman, hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa teman-teman pelaut kita di sini ada hadir beberapa teman-teman yang masih pelaut. Mereka ini adalah termasuk penyumbang devisa terbesar bagi negara kita. Karena pelaut-pelaut kita banyak kemudian yang dikontrak di perusahaan-perusahaan asing. Undang-Undang 20 tahun 2000 tentang hubungan industrial juga tidak mengakomodir. Walaupun dalam praktek ya, saya mencoba mencari beberapa referensi jurisprudensi, memang ada penyelesaian masalah hubungan
kerja pelaut ini diselesaikan melalui pengadilan hubungan industri. Tapi beberapa juga yang ditolak. Ini juga menarik teman-teman untuk kemudian kalau saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu kekuasaan hukum. Karena kita kan nanti bisa melihat dari sisi perbedaannya. Ini saya coba buat perbedaannya ketika bagaimana si pelaut dengan pekerja itu. Ingat teman-teman bahwa untuk menjadi pelaut itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, sekolahnya harus ada namanya keahlian khusus. Ya, kalau tidak salah namanya COC ya. Jadi ijazah mereka ada keahlian di bidang nautika, keahlian di bidang mesin, kemudian operator radio, belum lagi ijazah-ijazah COP yang harus mereka kumpulkan ada sampai 15 atau sampai 20 ijazah. Apa sertifikasi yang kompetensi harus teman-teman pelaut miliki. Tapi dari si perlindungan hukum kalau kita lihat Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran hanya mengatur satu pasal. Di pasal 233 dikatakan di situ bahwa ketika terjadi permasalahan ketenagakerjaan tunduk pada peraturan yang membidangi tenaga kerja, tetapi tidak real. Nah, ketika berbicara peraturan yang membidangi bidang ketenaga kerja, sekarang ada Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian Undang-Undang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja di level PP misalnya ada PP 35 tahun 2021. Nah, sementara dari sisi pelaut sendiri ada Undang PP nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan yang belum diratifikasi juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Pelayaran. Kemudian dari sisi aturan internasional namanya MLC. Ini dari sisi perbedaannya teman-teman. Jadi kalau pekerja itu clear. Ada permasalahan hubungan industrial ya, larinya ke mekanisme bipartit, tripartit. Ya, atau kalau misalnya tidak selesai tripartit ya langsungnya ke pengadilan hubungan industrial. Tapi bagi teman-teman pelaut terkadang bingung membawa masalahnya ke dinas tenaga kerja, ke dinas terkait dan dinas tenaga kerja, itu terkadang ditolak. Karena pengesahan perjanjiannya dalam bentuk perjanjian PK namanya perjanjian kerja laut itu disahkan oleh sah bandar. Ya. Kemudian kalau dinas tenaga kerja ya pekerja disahkan oleh dinas tenaga kerja setempat. Jadi dinas tenaga kerja sebagai mediator bisa melakukan proses penyelesaian secara tripartit. Tetapi teman-teman yang hubungan kerja dengan PKL ini ya terkadang mereka ditolak dan beralasan juga. Mereka benarnya kalau dia sifatnya sudah tripartit, harusnya melibatkan sah bandar. Nah, bagaimana kompetensinya di situ? Tapi aturan hukum kita, norma hukum kita belum mengatur itu. Larinya nanti ke jurisprudensi yang terlibat oleh Mahkamah Agung. Ini menarik teman-teman. Kemudian dari sisi organisasi juga. Ya harusnya pelaut itu sebenarnya ya tidak boleh membentuk serikat pekerja. Walaupun serikat pekerja itu adalah hak konstitusional, tetapi karena mereka ada profesi, harusnya ada organisasi profesi ini yang harus memberikan perlindungan kepada tenaga pelaut, tenaga kerja yang basis pelaut ini. Tapi lagi-lagi organisasi profesi ini tidak dikuatkan, beda dengan serikat pekerja, ada undang-undang tersendirinya. Serikat buruh harusnya profesi pelaut juga ini dikukuhkan dalam bentuk minimal undang-undang. Makanya yang paling penting sebenarnya harusnya ada revisi terhadap PP nomor 7 tahun 2000 ini. Kemudian dari si pendidikan, teman-teman, nah ini yang tadi saya sampaikan, untuk pelaut ini ada beberapa sertifikasi yang harus dipenuhi. Kemudian dari si penyelesaian sengketa yang saya sampaikan tadi, ya belum ada yang clear kemana teman-teman pelaut ini akan mengadukan atau menyelesaikan sengketa hubungan kerja mereka. Kalau dengan sistem PKWTT itu clear. Polanya bipartit, tripartit, kemudian ke pengadilan hubungan industrial. Tapi teman-teman dengan basic pelaut ini yang belum. Ini teman-teman dari sisi pelaut, dari sisi hubungan kerja. Kemudian dari sisi commercial agreement-nya. Jadi lagi-lagi bahwa ada juga sisi komersial, perjanjian komersial dalam konteks shipping law ini. Misalnya ada dibagi 3, ada namanya time charter. Ya, ini teman-teman dari basic pelaut ini juga pasti sangat paham bahwa time charter ini sewa berdasarkan waktu. Jadi konsepnya sebenarnya kalau time charter ini sewa kapal bersama tertentu, jadi tidak melihat jarak. Jadi seluruh tanggung jawab ya ada pada pemilik kapal, menyiapkan orangnya, penggajiannya, asuransinya dan sebagainya. Ya. Sementara untuk bunker sport charge-nya kemudian ditanggung oleh pencharter. Ini clear. Tapi terkait dengan hak-hak pekerja, itu semua dimiliki oleh pemilik kapal. Nah, yang berbeda dengan sistem sewa tanpa awak atau bareboat charter ya.
Kalau ini sepenuhnya tanggung jawab itu pemiliknya kepada percharter. Ya, jadi kapalnya diserahkan. Ya, ya semua yang percharter yang memiliki tanggung jawab. Ya, sementara kalau time charter tadi ada pada pemilik kapal. Kalau ini yang bareboat charter ini ada pada pencharter. Kemudian terakhir adalah voyage charter. Jadi sewa kapal untuk 1 kali perjalanan dan 1 tujuan. Jadi terkadang biaya sewa juga ditentukan dari jumlah berat badan, kemudian asuransi ditanggung oleh pemilik kapal. Ini salah satu contoh-contoh perjanjian komersial. Ya, kalau kita misalnya kan kalau di perjanjian bisnis ada namanya misalnya joint operation, joint venture dan sebagainya, kerjasama operasi, KSU kerjasama usaha. Nah, di bidang pelayaran atau shipping law ini yang 3 yang biasa dilaksanakan teman-teman semua. Ini juga sangat penting. Ini beberapa contoh saja BIMCO standarnya. Tapi yang paling penting adalah walaupun ada standar yang dibuat dalam commercial agreement di sektor pelayaran ini, tapi tetap harus tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata. Ya, kita tidak boleh lepas dari situ, syarat sahnya perjanjian. Ya, jadi harus tetap mengacu ke situ. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian bagaimana sistem penyelesaiannya, kawan-kawan semua, teman-teman adik-adik semua, ketika terjadi sengketa di bidang pelayaran. Jadi secara prinsip di sektor pelayaran ini dikenal namanya klaim maritim ya. Klaim maritim itu merupakan suatu konsep sebenarnya sudah berkembang di dunia internasional. Salah satunya diatur di dalam Convention on Arrest of Ship 1999. Dan Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Namun secara konsep sebenarnya salah satu ketentuan dalam International Convention on Rights of Ship ini termasuk diantaranya mengenai klaim pelayaran yang termuat dalam Undang-Undang Pelayaran. Jadi secara prinsip sudah diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Klaim maritim ini juga merupakan kondisi kalau latar belakang terjadi sebuah sengketa antara para pihak. Jadi saya coba merumuskan teman-teman, ini setidaknya ada 21 sengketa atau klaim maritim. Ya, kalau teman-teman mau jadi lawyer kan ini sudah bisa berpotensi cuan sebenarnya ini ya. Ada 21 permasalahan yang bisa masuk dalam kategori klaim maritim. Ya, di antaranya tidak mungkin saya sebutkan semua. Ada namanya kerugian kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian kapal. Kemudian ada biaya pemanduan atau filotes, ada biaya penarikan kapal. Jadi saya mungkin bisa share waktu pertama kali saya masuk ke Pelindo 2 tahun. Ya, kebetulan saya ditempat di Subdit Hukum waktu itu. Saya menangani klaim maritim kebakaran di Pelabuhan Pautere. Ya. Jadi kami digugat PMH, perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata. Karena waktu itu apa yang menjadi kekurangan kami tidak menyediakan pemadam kebakaran di pelabuhan. Ya lumayan waktu itu kita diklaim 2 miliar sampai proses kasasi. Kasasi PN kita menang, PT kalah. Ya akhirnya waktu itu setelah itu ya dieksekusi, kami bayar kurang lebih miliar ke pemilik kapal. Waktu itu ya kapal namanya di Pautere itu namanya pelabuhan kapal pelayaran ke kapal ya pelayaran rakyat. Jadi itu satu proses banyak bahwa memang klaim-klaim maritim juga secara diakui secara struktur di pengadilan. Nah, kemudian secara permohonan gugatan. Ya, gugatan ketika kita berbicara tentang gugatan perdata kan ada 2 ya. Ada uang prestasi, ada PMH. Ya, kalau uang prestasi ya sumbernya dari perjanjian. Ada prestasi yang ada hak ada kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi. Nah, sementara kalau PMH kan lebih sifatnya lebih general lah. Banyak alasan yang bisa dipakai untuk PMH. Nah, di ketentuan pasal 223 Undang-Undang Pelayaran sebenarnya secara prinsip bahwa klaim pelayaran atau maritim klaim ini seharusnya dapat dilakukan tanpa melalui proses gugatan. Penahanan kapal semuanya masuk dalam pasal ini harusnya dibuka cukup dengan mengajukan surat permohonan kepada pengadilan untuk melakukan penahanan kapal dan pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penahanan. Kita lihat bahwa ya tetap prosesnya adalah ada gugatan. Ya. Walaupun nanti sifatnya putusan sela ya. Tapi secara prinsip kalau undang-undang pelayaran ya tidak perlu gugatan, tinggal permohonan kemudian menyerahkan ke sah bandar. Teman semua. Nah, kemudian mohon maaf Pak Dokter, siap. 5 menit lagi. Oke, pas ya. Nah, terakhir teman-teman, tadi kita berbicara tentang konsep shipping law, terakhir saya ingin berbicara tentang
hukum kepelabuhanan. Dan secara kebetulan kuliah umum saya tahun lalu memang membedah ini, tetapi secara prinsip saya menyampaikan hasil penelitian saya supaya kita juga mendapatkan insight sebenarnya, karena salah satu bagian terbesar dari hukum apa sipil ini adalah bagian dari kepelabuhanan, dan kebetulan kami menjadi praktisi di situ. Ini teman-teman juga banyak hadir di sini, ada teman-teman praktisi banyak yang hadir itu dari basicnya pelabuhan. Jadi kemarin hasil penelitian disertasi saya sebenarnya ini menemukan sebuah permasalahan yuridis dari konsep pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Nah, yang pertama saya coba merumuskannya seperti ini dari sisi politik hukum. Gimana sih arahnya sebenarnya? Jadi secara konsep bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan, melindungi segenap seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa kita dari Pancasila, pembukaan alinea keempat juga clear. Nah, kemudian di situ ada fungsi negara, ada fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Nah, kemudian dari sisi bentuk, lahir Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran. Kemudian ada Undang-Undang 19 2002 tentang BUMN. Jadi negara kita sebenarnya itu ada dua tangannya. Ada yang namanya birokrasi, ada yang namanya korporasi. Birokrasi, kalau dalam konsep pengelolaan pelabuhan itu sebenarnya namanya otoritas pelabuhan atau sekarang KSOP. Kalau bicara korporasi namanya Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini PT Pelindo yang bentuk berdasarkan PP pembentukannya. Dulu namanya PP 56, 57, 58, 59 tahun 91. Itu yang membentuk. Dan itu ada historiskalnya mulai dari zaman dulu namanya BPP, kemudian dari BPP berubah menjadi Perum, Perum menjadi PT. Nah, kemudian saya mencoba melihat bahwa di Undang-Undang Pelayaran ini terjadi sebuah pergeseran paradigma. Ada liberalisasi pengelolaan pelabuhan komersial melalui pembentukan namanya Badan Usaha Pelabuhan. Jadi Badan Usaha Pelabuhan ini tidak lagi melihat apakah itu BUMN atau non-BUMN. Semua diberi otoritas untuk melakukan pengelolaan pelabuhan. Dan yang menarik dalam penelitian saya bahwa filosofi kenapa BUP itu dibentuk adalah mereka bisa membangun infrastruktur pelabuhan, kemudian setelah berakhirnya masa konsesi itu ada namanya BOT, Bill Operate Transfer. Jadi seluruh infrastruktur yang dibangun dikembalikan ke negara. Tapi yang menarik dalam penelitian saya ditemukan bahwa ternyata yang bangun infrastruktur itu 90% Pelindo juga. Ya baru 10% sektor swasta yang bisa masuk membangun pelabuhan. Membangun itu justru di KPBU kan ke sektor swasta, bukan kepada BUMN. Nah, akhirnya saya melihat bahwa secara konsepsional hak monopoli negara melalui fungsi pengelolaan sektor pelabuhan tidak lagi dilaksanakan secara mandatori BUMN. Nah, kemudian ya kita harus berkompetisi dengan swasta. Secara konsep, secara teori negara kesejahteraan ini menurut penelitian saya ini sudah tidak benar. Makanya dari penelitian ini kemudian saya merumuskan sebuah model ideal pengelolaan pelabuhan komersial, teman-teman. Satu, dari sisi kelembagaan. Dari 7 lembaga yang ada di pelabuhan, itu nanti tinggal 4. Ya, Sah Bandar sebagai koordinator, yang memang clear ini diakui, dunia internasional juga mengakui, dan rata-rata memang Sah Bandar itu ya, itulah istilahnya kalau kita berbicara dulu yang penguasa di pelabuhan itu adalah Sah Bandar. Jadi dia fungsi regulator. Kemudian ada Bea Cukai untuk melakukan fungsi cukai, ada imigrasi, ada karantina. Nah, fungsinya mereka kita namakan government agency. Jadi mereka mutlak melakukan fungsi-fungsi pemerintahan. Sementara BUMN sektor kepelabuhanan itu akan melaksanakan pengelolaan. Mereka akan melakukan kontrak dengan perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan asing untuk sama-sama membangun pelabuhan. Tapi konsepnya mereka lah yang bergerak di bidang pengelolaan. Ya, hari ini tidak bisa dinafikan bahwa BUMN sektor kepelabuhanan, tapi minimal nanti untuk konsep hubungan B2B atau perjanjian privatnya adalah antara BUMN dengan swasta. Sementara konsep pemerintahan betul-betul sebagai government agency. Jadi pemerintah tidak boleh lagi mencari pendapatan di luar pajak dan sebagainya. Kemudian apalagi namanya, serahkanlah ke BUMN untuk sektor pengusahaannya. Nah, kemudian ada pelibatan Pemda melalui asas konkuren. Pemda juga harus dilibatkan, tapi ada keterbatasan. Nah, perannya swasta di mana? Swasta tetap ada. Sama dengan BUMN, ya bukan dengan pemerintah. Nah, ada beberapa peran swasta, ada bisa perusahaan pelayaran, pemilik barang, kemudian TKBM, MKL, dan PBM. Jadi ini yang kami usulkan untuk mengembalikan sebenarnya
bagaimana peran negara secara konstitusional untuk melaksanakan fungsi korporasi. Nah, ini mungkin sekedar gambaran adik-adik semua. Nah, mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan masuk sesi diskusi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat dan kita bisa diskusi secara produktif. Nah, insya Allah tidak sempurna juga saya. Dan nanti mungkin di sini ada teman-teman juga yang hadir yang basic plot yang bisa membantu saya untuk kemudian kita memperdalam hasil kajian kita ini. Sekian. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ahirman SH MHCLA. Materi yang sangat menarik, terutama kalau kita ingin melihat dari sisi hukum pelayarannya itu. Dan yang terakhir sebetulnya menjadi perhatian saya sendiri adalah tentang model ideal pengelolaan pelabuhan komersial itu sendiri yang merupakan hasil penelitian disertasi dari Bapak Dr. Ahirman ini. Nah, untuk sesi selanjutnya saya mempersilahkan kepada peserta baik secara online maupun offline untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri pada siang ini. Waktu sesi tanya jawabnya kurang lebih sekitar 15 menit, jadi untuk sementara kita membuka sekitar 2 pertanyaan dulu. Disilahkan. Dari Zoom jika ada pertanyaan juga disilahkan. Bisa disampaikan langsung dengan raise hand maupun lewat chat, disilahkan. Kalau biasanya sarjana hukum apa orang-orang hukum di HP ini dek dokternya itu ngeri-ngeri sedap kalau bertanya biasanya ini. Ya, adik-adik mahasiswa. Mumpung beliau merupakan dosen praktisi yang sangat susah dicari waktunya untuk memberikan kuliah secara reguler juga itu luar biasa susah. Untuk menghadirkan Kanda Dr. Ahirman ini ke Fakultas Hukum itu susah. Dan kemungkinan mudah-mudahan nanti pada saat di YES beliau berkenan hadir seperti tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah sudah diagendakan cuti, Linda Dokter. Jadi pulang langsung cuti, nunggu acara, ikut fun run-nya ya, 5 kilo. Besoknya ikut lagi temu nasional. Sudah diagendakan cuti demi alma mater tercinta. Ya, terima kasih Kanda. Ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa sekalian? Siapa tahu nanti dapat THR lagi. Nah, pokoknya pertanyaan terbaik lah. Nanti kita seleksi ya pertanyaan terbaik Bu Menerat apa? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya supaya saya yang dapat THR. Siap-siap. Ya, silakan. Ini biasanya mahasiswa hukum ini kritis-kritis ya waktu saya hadir online siap. offline itu, waduh. Ada Kanda. Kewalahan saya. Ya, silahkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Andi Ahmad Al-Farabi, Prodi Ilmu Hukum. Baik, Pak, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah perairan. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pelindungan keamanan, utamanya di lingkup pelayaran Indonesia. Di sini kita melihat bahwasanya terdapat kelembagaan-kelembagaan yang bertindak dan memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap hal-hal ataupun kejahatan yang ada di perairan. Misalnya tadi disebutkan bahwasanya ada kelembagaan-kelembagaan di atasnya bea cukai, imigrasi, karantina. Jadi tumpang tindih kewenangan karena dalam melaksanakan kewenangannya mungkin dalam melakukan penindakan itu terkait dengan adanya irisan-irisan dalam melakukan penindakan tersebut. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan sejauh mana wewenang dari masing-masing kelembagaan
dan bagaimana untuk mengatur agar tidak adanya tumpang tindih dalam melakukan kewenangannya di lingkup untuk menjaga perairan negara Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Tabe, terima kasih. langsung jawab. Disilahkan. Langsung dijawab atau Iya, gimana, silakan. Terserah dari Pak Dr. Ahirman. Boleh Bu langsung jawab. moderator? Iya, Langsung ya? silakan. Oh baik. Ya, langsung dijawab ya, jangan Baik. sampai saya lupa soalnya umur nanti udah kelupaan. Oke, terima kasih Adinda Alfarabi, ini sangat menarik pertanyaannya ya. Jadi memang ini hal yang menarik sebenarnya ya, yang selama ini menjadi permasalahan sampai hari ini belum clear terkait dengan sisi kewenangan sebenarnya siapa yang harusnya bertindak terhadap apa namanya, kalau fungsi bea cukai imigrasi karantina itu clear ya. Nah, yang terjadi kemudian ketika terjadi misalnya tindak pidana di laut. Di situ ada beberapa lembaga, ada kewenangan namanya apa polisi perairan ya, kemudian Coast Guard lah. Coast Guard sebenarnya. Nah, ini yang tidak clear sebenarnya fungsinya. Apakah Angkatan Laut memiliki kewenangan? Ya kalau sisi undang-undangnya kita bisa lihat. Sisi TNI Angkatan Laut kan dari sisi sebenarnya keamanan negara ya. Keamanan kelautan. Tes. Tes. Oke, saya mohon maaf, ini salah satu kelemahan teknologi informasi ya. Ini karena jauh dari Medan, Makassar, Medan kan lumayan ya, 4 jam perjalanan antar pulau. Jadi tadi teman, ini yang harus sebenarnya dikelirkan Alfarabi ya. Ini harus menjadi objek kajian kita sebenarnya. Dari sisi tumpang tindih kewenangan-kewenangan ini. Karena semua merasa punya kewenangan. Ya. Semua merasa punya kewenangan dan semua punya hak. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa harus memang dilakukan restrukturisasi kelembagaan. Siapa sih yang diberi kewenangan mutlak untuk sebenarnya melakukan? Kalau kita benchmarknya ke apa ya, praktek-praktek di luar negeri memang yang terkait dengan apa namanya keamanan di laut itu dilaksanakan oleh Coast Guard ya. Coast Guard ini yang akan punya otoritas. Ya di situ ya tidak apa-apa, ada dari perwakilan TNI Angkatan Laut, ada dari kepolisian dan sebagainya. Tapi ada satu lembaga. Sekarang karena banyak lembaga, akhirnya sama-sama punya kewenangan. Nah itu mungkin yang harus kita clearkan sebenarnya. Ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari silahkan Dek. Ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas informasi dan pemaparan materinya Pak. Saya Fauzia dari Hukum Pengungsi, dari kelas Hukum Pengungsi. Di sini saya izin bertanya. Jadi kemarin itu profesor kami, Profesor Hukum Laut juga telah menerbitkan buku mengenai bagaimana sebenarnya apa saja ancaman keamanan maritim dalam pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara, Pak. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sejatinya apakah sudah ada sampai saat ini
teknologi yang dapat memastikan akan persoalan keamanan kelautan kita. Juga dalam persoalan misalnya pulau-pulau terluar kita kan ada banyak sekali, dan sampai saat ini yang menurut berdasarkan standar IMO itu ada beberapa teknologi yang sudah seharusnya Indonesia perlukan gitu, karena kita tahu bahwa kita the largest archipelagic country. Mungkin itu saja Pak mengenai teknologi keamanan. Apakah sudah ada yang dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, karena seperti yang kita tahu illegal fishing juga masih banyak sekali. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Izin Bu Moderator langsung dijawab ya. Baik, terima kasih Dinda Fause ya. Jadi pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau untuk memastikan, tapi saya yakin ya bahwa kalau berbicara tentang teknologi keamanan laut, itu saya yakin sudah ada ya. Kebetulan saya juga pernah sering, tapi saya tidak tahu teknologinya seperti apa. Tapi dengan melihat ya seperti Dinda Fause sampaikan tadi, dengan ya kita berapa pulau terluar kita ya, mulai dari Miangas, Pulau Rote, dan sebagainya, kita lihat bahwa kondisi keamanan kita sampai saat ini masih bisa terjaga dengan baik. Ya, karena ya pasti kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh Angkatan Laut kita. Ya, saya kebetulan sering bergaul juga dengan teman-teman TNI Angkatan Laut, dan mereka sudah memastikan bahwa ya kalau tidak didukung dengan teknologi yang canggih, mana mungkin kita bisa menjaga kedaulatan negara kita dengan pulau yang besar ini, ya. Oke, mungkin illegal fishing itu memang tidak bisa dihindari karena itu faktor kenekatan. Makanya waktu zamannya Bu Susi kan tenggelamkan ya. Ya, saya termasuk yang pernah ada di pelabuhan waktu saya jadi JM di Toli-Toli, itu ada kapal nelayan, itu kita ditenggelamkan di sana. Nah, saya kira di semua negara pasti akan mengalami hal yang sama. Tetapi sekali lagi saya tidak bisa kondisi sekarang. Saya yakin bahwa Angkatan Laut kita sudah memiliki teknologi itu. Ya, ya contoh misalnya ketika pertahanan kita di Biak. Di sana ada pangkalan TNI Angkatan Laut terbesar itu ada di Biak. Itu untuk mengantisipasi memang ancaman-ancaman yang dari luar. Jadi mungkin dari saya, sisi kompetensi saya seperti itu, ya saya yakin bahwa sudah ada teknologi itu, tapi saya tidak bisa memastikan teknologi apa yang sudah dibuat, karena itu mungkin juga rahasia negara ya, yang tidak bisa kita mungkin ungkap. Ini seperti itu ya, Bu Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf Pak, masih ada satu pertanyaan lagi dari sini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nandayani Haris. Izinkan saya untuk bertanya, Pak. Jadi bagaimana rasionalisasi yuridis dan sosiologis terhadap PT Pelindo yang banyak membentuk anak perusahaan? Karena kenyataannya hal ini dapat mengancam bisnis pengusaha pelayaran dan logistik swasta. Terima kasih, Pak. Baik. Siapa? Nabila ya. Jadi jadi secara prinsip begini Nabila, bahwa salah satu peran fungsi BUMN dibentuk itu adalah selain menyelenggarakan kemanfaatan umum, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh swasta, kemudian salah satunya adalah mencari keuntungan. Ya. Jadi kalau berbicara tentang rasio sosiologis dan yuridis, secara prinsip untuk sisi rasio sosiologisnya sebenarnya filosofinya adalah kenapa kami membentuk anak-anak perusahaan. Sebenarnya kita tidak mengancam sektor-sektor swasta, tetapi pembentukan anak-anak perusahaan itu sebenarnya lebih pada konteks bagaimana mewujudkan visi kami sehingga kita bisa melakukan kontrol. Ya, apa visi Pelindo saat ini?
visi Pelindo saat ini adalah menjadi pemimpin ekosistem maritim kelas dunia. Nah, anak perusahaan yang bisa mendukung itu ya tentunya pasti akan terkait, misalnya harus didukung oleh pengerukan. Kemudian yang lain adalah bagaimana kemudian pemeliharaan alat bongkar muat. Ya, yang notabene ketika misalnya menggunakan swasta mungkin akan mengalami kesulitan. Tetapi secara prinsip kan kita tetap berkolaborasi dengan sektor swasta. Undang-Undang 19 tahun 2000 tentang BUMN untuk kita membentuk anak-anak perusahaan. Selama yang salah mungkin kalau PT Pelindo membentuk perusahaan garment atau pakaian. Nah, itu mungkin yang salah. Tetapi selama itu terkait dengan ekosistem yang kami bentuk, yang terkait dengan kepelabuhanan itu, saya kira itu sah-sah dan wajar-wajar saja. Lagi-lagi Pelindo tetap salah satu yang menjadi tujuan dibentuknya BUMN itu bagaimana memberikan keuntungan kepada negara. Nah, bagaimana kita bisa memberikan keuntungan negara, ya tentunya di situ ada konsep-konsep yang harus dilakukan melalui konsep-konsep efisiensi. Ya, kalau kita menggunakan teori economic analysis of law, ya, jadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengefisienkan lini-lini bisnis kita. Lini-lini bisnis kita bagaimana bisa efisien, ya harus dalam controlling kita. Kalau bukan di luar controlling kita, itu tidak akan terjadi efisiensi, malah apa namanya. Dan saya kira semua sekarang sektor-sektor pun seperti itu. Sektor swasta juga begitu, menguasai produk dari hilir ke dari hulu ke hilir. Ya, kalau Pelindo sekarang hanya terbatas bagaimana kemudian anak-anak perusahaan ini, grup bisnis ini bisa mensupport visi misi dan bisa mensupport bisnisnya Pelindo. Jadi itu, jadi secara rasio yuridisnya saya kira ada aturannya, kemudian secara sosiologis juga berangkat dari bagaimana Pelindo melaksanakan fungsi tujuan pembentukannya sebagai badan usaha milik negara. Ya, termasuk bagaimana mengakomodir tenaga kerja. Jadi teman-teman sekarang ya tenaga kerja yang bekerja di Pelindo itu hampir 20 ribuan. Saya kira seperti itu, Bu Moderator. Nabila ya. Sebetulnya saya mau batasi, tapi tidak adil rasanya kalau cuma di ruang ini tanpa mempersilahkan juga satu terakhir dari Jihad. di ruang Zoom. Silahkan kepada Jihad Agil Maulana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihad Agil Manakusuma. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih juga atas ilmu yang telah disampaikan. Mohon izin bertanya Bapak Dr. Akhirman, sehubungan dengan sehubungan dengan Maritime Legal Protection di ESG. Izin bertanya Bapak terkait dengan ESG itu bagaimana sih implementasinya terkait dengan industri pelayaran dan apa yang menjadi standar atau karakteristik dalam penerapan ESG tersebut. Ketika di dalam industri pelayaran tersebut tidak menerapkan itu, apakah ada tindakan tegas terhadap industri pelayaran tersebut? Karena kan itu menjadi salah satu poin acuan dalam lingkungan ya Pak, untuk menghindari pencemaran lingkungan gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Moderator langsung dijawab ya. Baik. Ya, ini mahasiswa atau apa nih Pak Jihad? Baik, saya mahasiswa akuntansi Pak dari ITB Adhika Pasuruan. Mohon izin bergabung Bapak. Siap, mantap. Jadi terima kasih Dek. Ini pertanyaannya sangat luar biasa ya, bahwa sekarang sebenarnya konsep ESG ini ya, Environment Social Government ini memang sudah menjadi isu dunia, di mana ya di industri pelayaran ini juga sangat rentan terkait dengan polusi. Ya, bagaimana kemudian ya sampai secara internasional juga kan memang kita sudah ada MARPOL ya. Nah, ini tidak bisa mencontohkan di luar ini ya, di Pelindo misalnya. Sekarang itu di setiap perjanjian-perjanjian kerjasama itu sudah mensyaratkan yang namanya kewajiban terhadap perlindungan lingkungan maritim ini. Itu sudah menjadi salah satu kewajiban. Jadi setiap setiap mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan PT Pelindo misalnya sudah menjadi kewajiban dan persyaratan. Ya, kalau di industri pelayaran yang lain kan sudah clear bahwa ya ketika ada pelanggaran itu pasti larinya ke pidana.
Jadi yang namanya izin formal itu ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran itu pasti akan larinya ke tindak pidana. Jadi ini menjadi sangat-sangat menjadi konsen bagi industri pelayaran. Jadi semua sekarang bergerak. Mungkin kayak misalnya kita di Pelindo pasti ada kegiatan-kegiatan yang sangat rutin di TJSL kami, penanam pohon dan sebagainya, hampir merambah ke seluruh wilayah-wilayah yang ada di sekitar pelabuhan. Jadi itu mungkin hal-hal yang memang secara standarisasi saya kira sudah clear ya bahwa ini akan menjadi kewajiban kita bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap lingkungan kita dengan konsep ISK ini. Ini menjadi isu yang baru teman-teman semua yang mungkin teman-teman di hukum juga. Ini memang menjadi isu ya kalau negara-negara maju sudah lama menerapkan di Indonesia ya baru mungkin 5 tahun terakhir ini baru kita mulai melihat tentang isu-isu ISG ini. Jadi saya kira dari sirkulasi mengatur semua. Itu mungkin dari saya, Pak Jihad, Bro Jihad Agil. Terima kasih ya dari Pak Surwan, ini luar biasa bergabung bersama kita. Baik Bapak, terima kasih atas Sukses ya. penjelasannya Bapak. Amin Bapak, terima Siap. kasih Bapak. Sehat selalu Bapak. Mohon Amin, izin amin. off cam Bapak. Ya, Terima dari- kasih tadi pada Bapak Jihad. Mohon maaf ini Kanda terakhir sekali ini masih ada yang mau bertanya karena penasaran dan ingin bertanya kepada Kanda Dokter. Dipersilahkan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Zulfat Yasin Ramadan. Mungkin sedikit intermezzo, saya tergabung dalam UKM Garda Tipikor dan mungkin yang saya ingin tanyakan ini agak keluar memang dari materi yang Bapak sampaikan, tapi ini juga masih menyangkut dengan utamanya keselamatan dalam hal pelayaran. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa Syah Bandar ini memiliki peran penting khususnya dalam administrasi di pelabuhan mengenai layak atau tidaknya suatu kapal untuk melakukan pelayaran. Namun dari tadi saya sempat searching juga Pak, masih terdapat memang beberapa praktik-praktik korup yang hidup di Syah Bandar yang jangan sampai hal ini memberikan salah satu resiko untuk kapal-kapal yang berlayar. Kalau mungkin saya ambil di lingkup yang lebih kecil lagi Pak, saya pernah ikut seminar mengenai kondisi ke laut di Takalar bahwa banyak nelayan-nelayan kecil ini yang sulit untuk berlayar karena sulitnya mendapatkan izin. Akhirnya nelayan-nelayan ini lebih memilih untuk melakukan praktik-praktik korup terhadap tersebut untuk mendapatkan izin berlayar. Dan bagaimana tanggapan Bapak terkait khususnya pencegahan dalam praktik-praktik korup, Pak? Itu mungkin dari saya sehingga tidak menimbulkan risiko-risiko dalam hal pelayaran, karena saya juga sempat baca bahwa terdapat beberapa kapal yang memang mengalami tenggelam, mengalami kebakaran di laut karena mungkin saja karena kurangnya penegakan hukum di wilayah perizinan khususnya di Syah Bandar. Apakah memang betul ini diperiksa? Apakah memang betul-betul kapal ini layak atau memang ada praktik-praktik korup yang terjadi? Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Baik, disilahkan kepada Bapak Dr. Baik. Ahirman untuk memberikan baik, komentar. siapa Adinda? Siapa tadi? Suhati ya? Sulhardi ya? Nih, karena sulfatan. Jadi karena dari Garda Tipikor ya, pertanyaannya juga agak-agak keras juga gitu ya. Nah, tapi secara konsep gini deh, ini kan saya tidak bisa memastikan ya konteks yang disampaikan tadi, tapi secara prinsip gini, bahwa saya kira sekarang pun semua dalam bentuk proses pembenahan ya. Di Kementerian Perhubungan, di Syah Bandar juga sekarang kan basisnya sudah sistem IT. Jadi sudah tidak ada tidak ada lagi kalau tidak salah tidak ada perusahaan surat izin berlayar itu tidak dilakukan lagi. Dan sebagainya. Semua bisa dilakukan melalui sistem aplikasi. Kalau tidak salah ada aplikasinya ya. Jangankan misalnya surat izin berlayar, teman-teman pelot saya misalnya mau mengupdate jasa itu sudah melalui sistem. Saya kira memang yang bisa mengurangi semua itu adalah konteksnya adalah perbaikan sistem teknologi informasi. Dan saya kira itu sudah dilakukan. Saya kira sudah ada sangat keras juga beberapa
contoh misalnya yang memang sudah dilakukan, penindakan juga sudah banyak dilakukan. Jadi kalau saya melihat bahwa proses untuk mengarah ke perbaikan ini terus dilakukan. Ya memang tidak dilakukan dan sebagainya di daerah apa tadi. Ya mungkin itu memang praktek-praktek sudah dilakukan pembenahan. Terus dilakukan pembenahan. Ya masalah mungkin kalau level-levelnya nelayan dan sebagainya memang tidak sampai ke situ kan. Tapi kalau izin berlayar kapal-kapal ini sekarang pun saya lihat sudah melalui sistem semua. Jadi tidak ada lagi proses tatap muka. Ya. Jadi itu mungkin dari saya, Pak Dinda Sulfadi. Ya tugasnya Garda Tipikor lah untuk mengawal ya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya pada Bapak Dr. Ahirman SH.MH CLA. Dengan pertanyaan terakhir tadi dari Adinda kita, maka untuk materi perkuliahan kali ini mengenai General Overview Shipping Law in Indonesia itu telah selesai. Terima kasih banyak atas, mohon maaf saya tidak menyimpulkan karena Fakultas dan pimpinan Fakultas Hukum, terima kasih atas materi yang diberikan dan kehadirannya pada saat ini, juga kepada adik-adik mahasiswa. Saya kembalikan kepada MC untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin kita bisa berikan aplaus dulu untuk kuliah umum kita pada siang hari ini. Ternyata puasa masih semangat semuanya ya Bu ya. Oke, atau sudah ngantuk katanya. Oke, baik, kalau begitu langsung saja kita tutup. Terima kasih sebelumnya Ibu Dr. Triveni Widayanti SHMH selaku moderator dan juga MHCLA yang telah menyampaikan materi dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya ini ada kenang-kenangan, ada penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber kita secara virtual. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Ahirman SHMH CLA yang sudah bersedia untuk memberikan kuliah umum pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, mohon diterima kenang-kenangannya. Bisa berikan aplaus sekali lagi teman-teman. Ya, penghargaan luar biasa bagi saya. Sukses untuk semua ya. Siap, terima kasih Bapak. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah acara kuliah umum kita pada siang hari ini. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta kuliah umum yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak dan memperhatikan materi yang telah dibawakan dari narasumber kami. Saya Mulyana Mursalim selaku MC pada siang hari ini undur diri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua ya. Sukses. Salam buat alma mater tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua.